Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua, sahabat-sahabat Allah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, ibadah keluarga kali ini sekaligus pembukaan bulan keluarga di jemaat kita. Kita mulai bersama, kita mengambil saat teduh. Saibo prayoga lan endai menawa para sedulur kang manggon saomah padha rukun. Awit iya ana ing kono Pangeran Yehuwah enggone ndawake berkah lan urip nganti selawase. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Kita bernyanyi NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Baiklah, kita bersama-sama berdoa pengakuan dosa. Kita sebagai anak, orang tua, suami dan istri seringkali bersikap dan berperilaku tidak baik satu sama lain. Karena itu, mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa, Engkau telah memberikan istri kepada kami untuk menjadi penolong bagi kami. Tetapi seringkali kami kurang menghargainya. Ya Bapa, ampunilah kami. Bapa, Engkau telah memberikan suami kepada kami untuk menjadi pelindung kami. Tetapi seringkali kami kurang mempercayainya. Ya Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan, Engkau telah menganugerahi anak kepada kami. Tetapi kami belum mampu mendidik dan meneladankan yang baik kepada anak-anak kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan anak bagi kami, tetapi kami belum mampu sepenuhnya mengasihi dan merawat anak kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Bapa, Engkau memberikan ayah dan ibu kepada kami, tetapi kami seringkali kurang menghormati dan mengecewakan mereka. Ya Bapa, ampunilah kami. Bapa, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk secara nyata saling mengasihi. Amin. Bapa, ampunilah kami dan mampukanlah kami untuk secara nyata saling mengasihi. Amin. Kita bersama-sama menerima berita anugerah dari kitab Ibrani pasal yang ke-9
ayatnya yang ke-28. Demikian difirmankan untuk kita semua. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sungguh berbahagia saya dan panjenengan semua yang menerima anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Kita pujikan bersama-sama Kidung Ria 38 ayat 1 dan 2. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengingatkan betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saatnya saudaraku, kita bersama-sama menyiapkan diri untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur, kami bersama-sama datang kepadamu di dalam doa. Jemaat-jemaat Allah yang ada di rumah-rumah, menyatukan hati di hadapan-Mu. Allah yang penuh kasih, perjalanan hidup kami sungguh tidak menentu karena berbagai kondisi yang harus kami alami. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa firman-Mu adalah hidup, bahwa firman-Mu selalu memberikan terang, memberikan motivasi, kekuatan, dan wawasan kepada kami di dalam kami melanjutkan perjalanan keimanan kami. Mari Tuhan, Kau berfirman kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat yang 40 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menyambut seorang benar sebagai orang benar. Ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari KPJ 316 ayat 1 dan 3.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semua, sahabat-sahabat Allah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita kali ini dengan tema keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Jemaat Allah di rumah-rumah, sebagaimana kita imani bahwa hanya karena kasih karunia-Nya dalam Kristus, kita telah ditebus dari segala dosa kita, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba Kristus. Roma pasal 6 ayat 13b dan 22. Sebagai hamba Kristus harus hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Jemaat Allah di rumah-rumah, hal ini tidak hanya berlaku bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, tetapi juga bagi keluarga-keluarga kita, sehingga keluarga kita merupakan keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Dan bukan keluarganya iblis atau keluarganya setan. Keluarga Allah artinya keluarga yang selalu hidup di dalam persekutuan dan peraturan Allah. Setiap keluarga Kristen merasakan penyertaan, pertolongan, dan keselamatan dari Allah. Keluarga yang selalu merasa bahwa Allah tidak pernah membiarkan mereka berjalan seorang diri. Allah selalu ada di sisi mereka untuk melewati setiap perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku. Keluarga yang hidup dalam penyerahan penuh kepada pemeliharaan Allah atas hidup mereka. Keluarga Allah, keluarga yang percaya akan kasih setia dan kasih karunia Allah yang ada di dalam hidup mereka. Jemaat Allah di rumah-rumah, sebagai keluarga Allah, dalam Pranata Gereja Kristen Jawetan tentang perkawinan dikatakan, tujuan perkawinan adalah kehidupan atau rumah tangga, keluarga yang bahagia, lestari, dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Tujuan ini, saudara-saudara, yang ingin disasar oleh GKJW dalam bulan keluarga tahun ini. Sebagaimana saya aturkan temanya, keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Monggo kita bertanya, apa sesungguhnya karya Tuhan Allah untuk dunia ini? Tidak lain menyelamat sejahterakan dunia dengan segala isinya, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Pergumulan kita berikutnya, bagaimana supaya keluarga kita lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, menghidupi keluarga kita masing-masing dengan selalu rumongso dan kroso bahwa keluarga kita masing-masing sebagai utusan Kristus, kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi kondisi apa saja. Keluarga kita masing-masing sebagai utusan pembawa kabar keselamatan yang mewakili Kristus yang mengutusnya.
Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus menjalankan tugas pengutusan kita dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, apapun yang ditugaskan kepada kita. Karena semua kelakuan baik atau buruk terhadap kita dianggap sebagai langsung dilakukan terhadap Kristus yang mengutus kita. Bacaan kita ayat 40. Yang kedua, menghidupi keluarga kita masing-masing dengan kebenaran dan keadilan. Jemaat Allah di rumah, hendaknya firman Allah selalu tertanam di dalam hati untuk diingat, direnungkan, dan dilakukan. Sehingga hidup keluarga Kristen ada dalam kebenaran dan keadilan Allah. Orang tua berkewajiban mengajarkan dan memberi contoh berkata dan berbuat sesuatu yang benar dan adil, agar kelak anak-anak mereka ketika mereka sudah dewasa menjadi pribadi-pribadi yang mampu memperkatakan dan melakukan kebenaran dan keadilan, berani berbuat benar dan tanpa takut salah. Keluarga Kristen harus dibangun dengan dasar kasih Kristus, di mana setiap anggota keluarga di dalamnya saling terbuka, jujur, dan saling mengasihi. Apa yang dilakukan dan diucapkan sebuah kebenaran, bukan kebohongan atau kepura-puraan. Masing-masing anggota keluarga berani mengakui kesalahan jika memang berbuat salah, dan berani minta maaf. Yang ketiga, supaya keluarga kita lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah, menghidupi keluarga kita masing-masing dengan kekudusan. Jemaat Allah di rumah-rumah, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Kristus Yesus, keluarga kita dipanggil untuk hidup kudus. Bagaimana caranya? Antara lain menjadikan firman Allah sebagai penuntun dan penerang di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Mengarahkan pandangan kita pada Allah dan kehendak-Nya. Menghindari hal-hal negatif yang membuat kita jatuh dalam dosa. Terus berpengharapan pada Allah, karena Dia yang akan terus mengarahkan dan menuntun kita. Jemaat Allah di rumah-rumah, supaya keluarga kita lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah, menghidupi keluarga kita dengan taat dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan Allah memberikan firman-Nya agar manusia mengetahui apa yang menjadi kehendak dan perintah-Nya. Melalui ketetapan firman-Nya yang disampaikan itu, Allah menghendaki agar umat-Nya beroleh keselamatan dan hidup. Oleh karena itu, saudara, setiap orang percaya dituntut untuk mematuhi firman dan kehendak Allah itu dalam kehidupannya. Mungkin kita perlu bertanya, kenapa saya dan panjenengan harus taat, setia kepada Tuhan dan firman-Nya? Ayat 41 dan 42, ada janji Tuhan bagi kita yang hidup benar dan adil, kudus, setia, dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya, yaitu mendapatkan kemuliaan dan hidup bersama Allah, hidup kekal.
jemaat Allah di rumah-rumah. Kini marilah kita melangkah menapai setiap langkah kehidupan kita di dalam kebenaran dan keadilan, kekudusan serta ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan Allah dan firman-Nya, serta ketetapan-ketetapannya. Monggo kita mohon kepada Tuhan, kiranya melalui kegiatan bulan keluarga ini, kita disemangati dan dimampukan untuk mengamalkan firman-Nya. Amin. Kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 318 ayat 1 dan 2. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat Allah yang di rumah-rumah, kita akan bersama-sama membuka kegiatan bulan keluarga di jemaat kita dengan senantiasa mohon pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Kegiatan bulan keluarga GKJW Jemaat Lawang tahun ini kami nyatakan dibuka. Bapak Ibu, kita baru saja meninggalkan bulan ke-10 bukan? Sudah masuk ke bulan keluarga. Wah, luar biasa ini banyak aktivitas. Baik, sebelum kami membuka secara resmi dengan musik yang indah ini, sedikit penjelasan. Anda lihat bahwa kita diwarisi kakek buyut kita itu perangkat musik yang indah. Coba ini ada kendang, ada gong. Ini yang dipegang Mas Kukuh ini namanya demung, saron demung. Ini termasuk peking ini yang dipegang Mas Ivan ini. Mas Heru yang pegang kubur gede. Ibaratnya itu bapak, mungkin ibunya ini. Nah itu anaknya apa putu, lah monggo saja. Nah begitulah bulan keluarga ini akan menjadi indah kalau dalam keluarga itu kompak. Termasuk di gereja loh ya. Nah juga seperti kendang. Kendang ini ibaratnya ini bapak ditabuh CC, yo gak lucu, harus ada ibu, hanya bisa harmoni kalau ini tabuh bersama. Untuk itu membuka bulan keluarga ini agar supaya keluarga besar GKJW Lawang menjadi indah,
Mari keluarga-keluarga di tempat kita mulai dari Induk Lawang, Pandan Cowek, dan Pandan Wonosari harmoni bergerak bareng-bareng untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita buka, saksikan musik yang satu ini. Dan dengan demikian, bulan keluarga, berakhirnya musik ini kami nyatakan dibuka secara resmi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita perdengarkan Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 4. Yang demikian firman-Nya, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat Allah di rumah, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mengikuti pujian dari keluarga dari kelompok 1. Dipersilahkan. Kataku hari ini
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada kesempatan hari ini kami bersama-sama menyampaikan beberapa pokok-pokok doa syafaat. Ya Tuhan, pada situasi saat ini, situasi pandemi, kami selaku istri sekaligus ibu ya Tuhan, terlalu banyak hal yang saat ini di luar rencana kami. Mendampingi anak yang harus belajar di rumah ya Tuhan, dikala sekolah non-aktif untuk kegiatan formalnya. Ya Tuhan, mampukan kami sebagai ibu, Engkau berikan kesabaran luar biasa kepada anak-anak kami dalam membimbing mereka, membersamai mereka, mendampingi mereka dalam belajar. Mampukan kami juga ya Tuhan sebagai istri sekaligus ibu untuk mengatur segala urusan rumah tangga, urusan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Demikian doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau tetap setia Tuhan untuk memelihara Tuhan kehidupan kami. Dan kami mohon bimbingan-Mu di situasi seperti ini Tuhan. Kami sebagai keluarga Kristen, khususnya GKJW, juga mau menuruti teladan-Mu Tuhan untuk setia mengikut Engkau dalam kondisi situasi apapun. Belajar Tuhan untuk memandang salib-Mu, dan kami yakin Tuhan bahwa lewat tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan itu semua Tuhan. Dan kiranya Tuhan dalam situasi seperti ini juga kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak mencobai melebihi kekuatan kami Tuhan. Ada jalan keluar yang Engkau berikan Tuhan lewat tangan-tangan siapapun juga Tuhan. Kami yakin bahwa bagi yang tidak memiliki pekerjaan Tuhan akan segera mendapat pekerjaan yang baru. Dalam kesulitan pasti ada jalan keluar Tuhan. Dan ajar kami Tuhan selalu lebih dekat dengan Engkau, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Demikian doa yang kami naikkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan yang telah Tuhan berikan hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami telah berperang melawan COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk dapat melalui situasi ini. Berkati pemerintahan kami dan juga program yang telah disediakan ya Tuhan. Tolong juga berkati kami Tuhan, berikan kami juga kesadaran diri agar kami mampu untuk mengikuti segala anjuran yang dilakukan oleh pemerintah ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami muda-mudi Indonesia ini ya Tuhan, supaya kami mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kami ya Tuhan, untuk memanfaatkan segala macam bentuk teknologi yang ada pada saat ini ya Tuhan, untuk dapat membantu, untuk mengatasi situasi pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa situasi saat ini Tuhan berikan pada kami untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pada akhirnya ini akan menjadi baik ya Tuhan. Seperti pelangi yang datang sehabis hujan Tuhan, kami yakin bahwa pertolongan Tuhan juga akan datang tepat pada waktunya. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu selama ini Tuhan, terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau juga telah memberkati dan menyertai kami selama bulan kesaksian dan pelayanan, sehingga kami dapat mengakhirinya dengan penuh ucapan syukur. Itu semua karena berkat kasih-Mu di dalam kami semua Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa Tuhan, masih banyak kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat Engkau mampukan untuk melaksanakan setiap program di gereja-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, dan dapat berjalan dengan baik.
dan dapat menjadi berkat Tuhan bagi setiap warga yang kami layani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian doa ini kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama mengambil saat untuk melanjutkan doa yang telah disampaikan oleh para suami, para istri, pemuda dan pemudi. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan kami boleh bersyukur karena kami telah mendengar bagian dari firman-Mu. Kepada Tuhan kami juga boleh bersyukur karena kami telah boleh memanjatkan doa-doa kami melalui para suami, istri, pemuda dan pemudi. Izinkanlah kami melanjutkan doa, berdoa bagi negara dan bangsa yang kami cintai, yang sekarang sedang mengalami sedikit kesulitan karena adanya wabah virus corona. Kami doakan pemerintah bangsa kami, Pak Jokowi sampai dengan pemerintah yang ada di kampung-kampung kami. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat, akal budi secara khusus, memberikan kemampuan untuk memimpin dan memerintah bangsa ini keluar dari kesulitan yang ada pandemi fitnah saat ini. Kami berdoa bagi masyarakat bangsa kami dan kami semuanya. Kiranya Tuhan memberikan roh disiplin kepada kami masing-masing. Karena kedisiplinan adalah merupakan antivina yang bisa kami pakai untuk bersama-sama membasmi, bersama-sama mengupayakan tidak semakin tersebarnya fitnah ini. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan. Mereka senantiasa berjuang dengan penuh kekuatan, keterampilan, kemampuan yang ada pada mereka. Betapa berat perjuangan mereka ya Allah. Tolonglah mereka, berikanlah kekuatan, penghiburan, serta kecermatan, kemampuan untuk dengan sukacita menangani para pasien fitnah yang ada pada saat ini. Kami bersama-sama berdoa bagi Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan telah menempatkan gereja kami di Jawa Timur ini khususnya. Biarlah gereja boleh menjalankan visi dan misinya menjadi berkat bagi semua orang. Pelayan harian Majelis Agung, pelayan harian Majelis Daerah se-GKJW, penatua diaken se-GKJW, badan-badan pembantu yang ada, dan siapapun yang Tuhan sertakan dalam panggilan pelayanan. Biarlah Tuhan melengkapi mereka dalam menjalankan tugas pelayanannya. Kami doakan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lawang. Berkatilah semua program rencana kami, khususnya di dalam kami merencanakan ibadah kembali dalam era new normal ini. Kami doakan saudara-saudara kami sepelayanan, Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, demikian juga gugus tugas COVID yang akan dibentuk, supaya melalui saudara-saudara kami ini boleh menyiapkan terselenggaranya ibadah kembali di gereja ini. Kami doakan warga jemaat yang sedang menderita sakit usia lanjut. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu.
Mari Tuhan Kau hadir menolong mereka, memberkati mereka di dalam segala kondisinya. Kami doakan anak-anak kami yang sedang belajar dari rumah, saudara-saudara kami yang sedang bekerja dari rumah atau sudah bekerja di kantor atau perusahaan atau dimanapun mereka bekerja. Kiranya Tuhan tetap menyertakan kemampuan dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Anak-anak kami yang sedang studi, kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kami bersama-sama berdoa bagi siapapun saudara-saudara kami yang terkait dengan kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami boleh belajar menaruh empati terhadap mereka, berbagi kasih kepada siapapun yang membutuhkan. Jadikanlah jemaat ini menjadi berkat bagi siapapun. Kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Pasti mereka bersukacita atas anugerah Tuhan ini. Kiranya Tuhan melengkapkan sukacita mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan. Bapa, Engkau sendiri yang membukakan kesempatan bagi mereka untuk bekerja. Kami doakan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih menunggu jodoh pemberian Tuhan. Kami tahu waktu Tuhan bukan waktu kami. Tuhan pasti memberikan yang terbaik pada saatnya. Kami bersama-sama juga mempersembahkan persembahan kami. Kami tahu Tuhan telah memberkati dan menguduskannya, sehingga berguna bagi pekerjaan pelayanan di jemaat ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, ampunilah dosa dan kesalahan kami masing-masing. Apabila dalam perjalanan ibadah ini ada hal yang kurang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makan
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudara-saudara jemaat di rumah-rumah, firman Tuhan mengingatkan kita, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sekarang terimalah berkat Allah. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan kasih, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, yang adalah sumber keselamatan dan damai sejahtera. Roh Kudus Sang Pemelihara hidup dan kehidupan, yang adalah sumber terang dan hikmat akal budi, tetap menyertai keluarga-keluarga di jemaat ini, menyertai kita masing-masing, menyertai bangsa dan negara kita sampai selama-lamanya. Amin.